صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian kita melanjutkan membaca kitab fikihnya. Untuk yang warna putih itu kertasnya halaman 78 paling atas. Yang kitabnya warna kuning kertasnya itu halaman 54. Yang warna kuning itu halaman 54. Baris yang pertama aja cuma paling ujung andakannya. Paling ujung. Halaman 54 paling ujung baris pertama. Kalau yang warna putih 78. Ya. Kemudian sambungannya qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Naam jasidinah. Naam. Ya apa ya? Nah, jadi ini kan kisahnya semalam itu masalah syarat wajib sembahyang. Nah, tentang syarat-syarat wajib sembahyang. Jadi di sini syarat wajib sembahyang itu ada 4. Pertama Islam orangnya. Yang kedua balik, ya kah? Nah, yang ketiga berakal. Nah, ada yang keempat belum lah. Ini masih sambungan yang ketiga, yaitu berakal. Jadi sini kada wajib sembahyang atas orang yang hilang akalnya. Hilang akalnya inilah bisa dengan sebab gila atau pingsan. Nah, karena termasuk pingsan inilah koma. Nah, koma itu kada sadar lah. Itu kada wajib juga sembahyang nggak? Ya kan? Nah, itu sama. Itu alahan pada itu garing kah apa itu? Kada sakit mah itu koma lah. Pokoknya koma tuh itu sama kayak pingsan. Ya kan kada sadar lagi. Ya kan? Nah, au nahwihi atau seumpamanya mabuk misalnya, ya kalau ada. Nah, cuman tetap aja bang nyak wajib, cuman kada sah mabuk tuh, kada sah sembayangnya. Atau apalagi misalnya guring, rupanya guring benar ya kalau, nah, jangan malam tadi nah guring normal aja, bangun jam 10 pagi, berosanya jangan ada sembahyang jar subuh, nah pulang guring, nah lain sudah digarak. Ada yang menggaraknya bangun dari subuh tuh guring pulang, nah itu hanya berdosa. Yalah. Ada karena pembahasan masalah guring nih lah. Apa nih dianggap berdosa karena guringnya lalu meninggalkan sembahyang, lalu guring lah, lalu tertinggalkan sembahyang, ada yang berdosa, ada yang ada karena. Cuman kalau masalah wajib mengqadha itu jelas. Wajib diqadha kalau guring tertinggal sembahyang itu wajib diqadha. Juga. Tapi kalau masalah yang lain yang kayak gila, pingsan, itu ada tafsirnya mabuk, ada rinciannya karena apakah wajib diqadha atau kada. Nah ini sambungannya di sini nah, jangan ada wajib sembahyang lah. Nah apakah diqadha kah kada kah? Nah kan semalam ada hadisnya kalau sudahlah jar Nabi kita diangkatlah pena itu dari 3 golongan. Pertama kekanakan. Sampainya balik, kada ada catatan amalnya, sananya kada sembahyang, kada adanya dosanya ya Allah. Nah, yang kedua, ya Nabi golongannya orang guring, sampainya bangun. Nah, yang ketiga, orang yang gila, sampainya sembuh. Artinya bilanya gila kan diangkat tuh penanya, kada ditatat. Kecualinya sembuh dari gilanya, hanya pulang dicatat amal baik, lawan amal buruknya. Nah ini selanjutnya pulang, naam. Nah, naam. Ini
Kan gini, kada wajib sembahyang jar. Oh, kada wajib belajar. Itu bang berarti sudah ada jar. Ya kada wajib. Sudah ajar sembahyangnya tertinggal apa. Nah, lalu kan di situ memberikan sangkaan kayak ini. Bila sudah dikatakan kada wajib jar, orang nih kada bakal. Berarti kan kada wajib kalau sembahyang. Berarti kan pahamannya memberikan sangkaan, oh berarti sudah ya. Kalau bilanya waras sudah atau bakal pulang sudah ada sembahyang ajar, kada dikodo aja. Itu pahaman awal. Pahaman awal nanti itu dulu, karena dikatakan kada wajib. Itu kalau berarti sudah aja kalau usah dikodo aja bilanya sudah wajib kembali jar. Nah, maka dibahas dulu di sini. Lalu ada kalimatnya na'am jar. Nah, jadi na'am itu kalau dalam fikih itu artinya tetapi. Tetapi ini jar istidrok, jar kalimatnya istidrok bukan maknanya iya itu. Nah, makanya kan kalau kita belajar bujur-bujur di fikih itu na'am itu kada iya mananya. Kan kalau kita na'am ya jar. Iya ini apanya ya. Tapi tetapi ya. Fungsi na'am di dalam fikih itu raf'u tawahhumin tawallada min kalamin sabiqin. Itu tak. Jadi menghilangkan sangkaan yang muncul dari pembahasan sebelumnya. Bahkan pembahasan sebelumnya itu memunculkan sangkaan kayak ini. Kada wajib sembahyangnya. Berarti bilanya sudahnya jadi wajib, ya sudah ada sembahyang aja, kada dikodoya lagi. Nah, lalu di situ dibantah dulu. Naam, tetapilah ya. Nah, tetapilah hadang dulu. Jangan langsung sangkanya kada wajib dikodo, ada lagi pembahasannya. Kalau ada rinciannya. Nah, lalu dibahas na'am. Nah, itulah baik ngaji fikih gitu tak. Na'am. Apa jar? Tetapi sidin manzala aqluhu bisa babin ta'adda bihi ka'an syariba muskiron au dawaan muzilan lil aqli aliman bihi mukhtaran. Nah, yajibu alaihi qada'u ma fatahu fi dzalikaz zamani. Nah, ini sidin. Naam, ya tetapi manzala aqluhu, barang siapa yang hilang akalnya, siapa yang hilang akalnya bisa babin ta'adda bihi, dengan sebab yang inya itu melewati batas dengannya, melampaui batas. Artinya apa ya? Model sengaja inya supaya hilang akal atau menggawi sesuatu yang melewati batas. Nah, apa contohnya? Ka'an syariba muskiron ya. Seperti bahwa inya meminum akan sesuatu yang memabukkan. Jelas saya jadi mabuk. Kan inya tak ada naranya apa? Jaka bahasa kita tuh sengaja supaya mula mabuk, kan mabuk akhirnya kada kawas sembahyang. Iyalah. Nah, tuh sini tak ada bih atau inya istilah betajun soalnya pingsan. Nah, istilah betajun atau istilah menyatukan kepalanya ke dinding. Kenapa kah? Takut jar, kayak pingsan. Atau apa lagi yo? Nah, atau isirin ada gini. Au dawaan jar, atau inya ini meminum obat muzilan lil akli yang bisa menghilangkan bagi akal. Jadinya minum obat apakah? Pil gila naranya misalnya. Ya Allah, sekali diminumnya gilanya. Gila. Nah, ini naranya kan tak ada naranya. Inya ini kelewatan batas, mau ulah sorong supaya hilang akal, menggawi sorang. Nah, kemudian pulang aliman bihijar. Nah, aliman bi tahu bahwa saya ini memabukkan. Habis itu ini bisa menghilangkan otak, hilang akal. Nang bilanya mengantukkan kepala, nah bisa gila, bisa pingsan, misalnya ya kalau. Nah, mukhtaron pulang dengan sengajanya. Nah, mukhtaron itu kehendak sendiri. Kada ada paksaan, kada ada unsur paksaan dari orang lain. Lain nang kayak ini Allah nyawa nana alading nah. Ikan menurut kada minum nini kubunuh. Wah, itu naranya dipaksa, kada mukhtaron naranya. Hari ini jadi dasar meminum seorang. Nah, minum, soal imbahnya mabuk juga.
Nah atau tadi dasarnya seorang ibu tajun, lain ditajun orang. Nah hanya gila juga Atau inya seorang minum obat dengan kehendaknya sendiri, sekalinya hilang akalnya. Nah jasidin namun nang kaya itu hilang akalnya dengan sebab inya itu melewati batas, maka jasidin yajibu alaihi qada'u ma fatahu fi dzalika zaman. Wajiblah atasnya mengkodok sembahyang-sembahyang yang keluputan ia pada itu masa. Nah jadinya nih minum kalau obat soalnya gila, ada wajib kalau sembahyang gila. Cuman gilanya sebabnya seorang kelewatan batas. Nah minum obat yang mulainya gila. Obat apa ya? Obat apa misalnya? Atau ini ada yang kalau melem itu bisa gila ya lah. Lem seharianan soalnya gila juga suka berjalan kada tahu lagi diurang. Nah itu kan melewati batas. Karena sekali dibawa orang ke sambang lihum. Ya, sebulan waras saya pulang. Nah yang sebulanan tuh wajibnya mengkodok. Makajar kada wajib tadi orang gila. Makanya tadi Presiden ada pembahasan lain. Jangan langsung diduganya kada wajib dikodok. Bilanya gilanya atau hilang akalnya, kesengajaannya itu di sini karena wajib mengkodok. Nah, sanksinya ada, ya kan? Nah, tapi lain pada inilah, ini gila sorangan, ini kecelakaan, lalu hilang akalnya misalnya. Nah, itu lain kisahnya lah. Ini kan melewati batasnya. Lah, atau ini dikiranya apakah minuman nih sekalinya orang mau mabukakan? Bapak, di bapak, ada kok sembahyang, bapak wajibkan dikodok, ada karena. Nah, muninya kada melewati batas lam yata'adda bih, itu kada wajib dikodok sembahyang. Kecuali karena sembahyang yang inya ketika hendak, yang ketika inya tuh hilang, ketika inya tuh sudah sadar. Misalnya nih, sadarnya imbah juhur, berarti juhurnya wajib digawe. Sadarnya imbah asar, berarti juhur asar wajib dikodok. Nah kayak orang haid juga. Ya kan? Ini naranya mani usolah naranya. Penghalang sembahyang. Penghalang sembahyang ini kan kalau binian haid, kalau lakian bedanya kecualinya lakian itu gila, pingsan, itu tuh masuk penghalang sembahyang juga. Jadi bilanya hilang itunya, tapi di waktu sembahyang imbah juhur atau imbah asar berarti juhur asar wajib digawinya, juhurnya dikodok. Nah itu ya. Itu kalau inya tidak melewati batas. Iyalah. Nah, jadi itu pembahasannya di sinilah. Nah, jadi ada yang langsung situ sini kada wajib ada dikodok jar. Ada, lihat dulu. Apa mau sebabnya hilang akalnya tuh. Nah, ya kan? Nah, habis sudah. Lakin la taqdil mar'atu zamana haidhiha aw nifasiha fi dzalika zaman. Nah, tetapi Presiden tiada wajib mengqadha oleh perempuan di masa haidnya atau nipasnya dari ke zaman pada itu masa. Nah, jadi kalau hanya binian pulang, sekalipun inya misalnya dengan kesengajaan menghilangkan akalnya, sengajanya menghilangkan akal, tapi kan binian tuh ada haid. Iyalah. Nah, di masa haidnya tuh kena dihitung sini tuh harus dikodok. Karena memang walaupun dia bakal, bilanya haid kan kada wajib sembahyang. Nah, termasuklah juga kayak ini. Tapi sini lain pada yang masa haidnya lah, wajib dikodok. Bilanya hilang akalnya tuh kesengajaan. Nah, termasuk pingsan lah. Ini orang pingsan. Pingsan, ingatilah pingsan ini kalau kada sengaja, lalunya sembahyangnya kelewatan, misalnya 2 hari pingsannya udah koma lah. Karena ada wajib dikodok. Tapi ada sebagian mengatakan bilanya 1 mat aja pingsannya kodok aja. Ya kan? Nah jadi bilanya 1 mat hajarlah dikodok aja sembahyangnya. Misalnya inya Mbak Asar pingsan, Mbak Asar ya. Dia berapa ya? Kalau Mbak Asar pingsan, Mbak Isa sembuh, berarti itu maghrib isanya wajib digawi lah. Bila ya. Misalnya Mbak Juhur pingsan, Mbah Maghrib anu yang lah. Nah, Mbah Maghribnya waras, asarnya gawi sekali waktu Nah, lain karena orang koma.
Kalanya koma ikan berminggu-minggu, ada yang sebulan. Dah, bisa dikodok kecuali yang waktunya sadar. Tak inya sadarnya imbah johor, berarti johornya aja digawi. Tak imbah asarnya sadar sudah, johor asar digawi. Nah, kayak itu dah. Yang sisa-sisanya yang inya berapa hari itu ada wajib dikodok. Karena orang koma itu kada ada kandaknya seorang yang kalau nah, habis itulah. Nah, jadi ini pembahasan tentang tadi syarat wajib sembahyang masalah akal. Namun hilang akalnya sebabnya kelewatan batas, itu wajib diqadha sembahyang yang ingat keluputan. Habis sudah. Kemudian warabi'uha, dan yang keempatnya daripada syarat wajib sembahyang ulang, yaitu an-naqa'u minal haidi wan nifasi. Suci dari haid dan nifas. Khusus minian. Amun lakian beda. Ya kalau berarti lakian tuh mulai tuh 3 tadi lengkap sudah wajib aja sembahyang. Islam balik berakal. Memang ada apa lagi satu syaratnya lagi lah, sampai dakwahnya sampai sudah. Nah, dakwahnya kalau kita di sini itu sudah rata-rata sampai, kecuali mungkin di daerah pedalaman mana yang belum sampai ajaran Islam, tapi sudah ada Islamnya, tapi ajarnya bilang minim, mana misalnya mungkin kita di kota nih jelas sudah. Masalah ilmu sembahyang gen kada kawa dijadikan alasan. Aku jar kada tahu jar kayak ini gawean sembahyang kada jawar jadi alasan, tetap disangsi orang di akhirat. Kenapa jar? Karena di mana-mana orang belajaran. Itu nah di sini belajar fikih, ya Allah, mau kada tahu jar, kenapa kamu ada mengaji? Nah itu kan disangsi karena sudah hidup di lingkungan orang yang di situ ada menyebarkan ilmu. Nah, kada kawa jadi alasan kada tahu. Nah, makanya terutama masalah sembahyang ini kita mudah-mudahan kita inilah tuntas bujurlah mengajinya dulu kita ya Allah. Nah, mudah-mudahan juga kalau malakannya bujur sudah bang, kita sudah berusaha ya Allah mengajinya kayak ini dah. Nah, gawian sembahyang kita nah bujur diterima Allah pulang berkat kita ini nah berusaha menengkadak kayak ini ya kita ya Allah. Nah, jadi kalau binian itu dia tambahannya adalah suci dari haid dan nifas. Nah, berarti apa ya? Fala tajibu 'alal haidi wan nufasai li adami sihhatiha minhuma. Maka tiadalah wajib sembahyang atas perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, karena tiada sah sembahyang minhuma dari keduanya. Jadi hatan binian haid ada sah sembahyang, bukan kada sah lagi, haram kalau semalam lah. Maka haram maka kada sah. Jadi kan kada wajib ya sudah dikodok aja. Ada kecuali semalam yang ulun bahas, ya kan? Yang kapan inya datang haid, kapan inya selesai haidnya itu aja. Kena patokannya yang apabila inya mengqadha atau menggawi sembahyang diulang yang digawinya nih. Kapan inya datang haid dan kapan hilangnya, itu per tahun. Itu ada sudah ulun bahas semalam masalah haid. Ya junun semalam nah bilanya tuntung imbah asar, zuhurnya wajib diqadha. Bilanya tuntungnya habis haidnya tuh imbah isya, maghribnya wajib. Karena tuh waktu yang sembahyang yang bekawan. Jadi wajib diqadha juga zuhurnya, wajib diqadha juga maghribnya bila suci imbah asar atau imbah isya. Dua buting nah. Bilanya suci imbah isya, berarti maghribnya wajib diqadha, zuhur asar kada. Nah, imbah isya ini sucinya, berarti maghribnya diqadha, isyanya digawi. Nah, atau imbah asarnya suci, berarti apa? Zuhurnya wajib diqadha. Amun kene panjar jam 8 pagi suci, subuhnya wajib lah diqadha. Ada kalau semalam lah. Nah, karenanya habis dah waktu subuh. Dan subuh ada bakawan apa-apa waktunya. Lain zuhur. Ya Jagoro Bakri dulu ya lo mendengar di rekaman tuh. Ini nah di sini binian yang mes perlu bananya tahu. Punya kada tahu sih dan nah bisa ada karena gawean sembahyang yang ada digawi. Karenanya suci imbah asar misalnya dikiranya asar dia yang digawi. Padahal zuhur wajib diqadha sinen. Nah, ini sinen makanya wajib belajar. Nah, jadi kada wajib perempuan itulah yang haid sembahyang. Habis sudah. Nah, wa syurutu wujubi shalah saqitatun min ba'din nusakh. Dan bermula syarat wajib salat ini di sini tidak disebutkan daripada sebagian
tulisan-tulisan atau manuskrip dari kitab ini. Ini karena Bapak Joni lah ujar pensarah nih. Ujar pensarah di kitab yang tulisan lain kan kadada membahas tentang syarat wajib sembahyang, langsung syarat soh sembahyang ya. Tapi di manuskrip yang lain, tulisan tangan yang lain di kitab ini juga ada jar. Bapak yang mana yang diambil siden? Jelas yang ada. Ada di sini siapa tahu yang kadada menyebutkan syarat wajib sembahyang tuh, ini bisa kada ingat nulis masalah syarat wajib sembahyang jar. Nah, kalau aja siden inya membaca matan, ajar kadada di matannya ini pembahasan syarat wajib sembahyang, kenapa lah Imam Romli ini menambahi jar. Nah, lalu dibahas siden. Kada siden, ini memang di dalam tulisan manuskrip yang lain tuh kadada membahas. Tapi aku mau umpati yang ada di sini. Jadi aku jelaskan juga masalah syarat wajib sembahyang. Nah, ini yang di kitab aja. Nah, habis sudah pembahasan tentang syarat wajib sembahyang. Kemudian kita lanjut tentang syarat-syarat sah sembahyang. Nah, wa syara'itu sihhatiha ay as-sholati samaniyatun. Nah, dan bermula syarat-syarat sahnya sembahyang itu samaniyatun. Ada 8. Oh banyaklah. Jadi syarat sah ini bilanya lengkap terkumpul di kita hanyar kawasah sembahyangnya. Nah, bilanya ada di antara syarat sah ini tidak ada di kita, ada mau sah ada sembahyang. Nah, karena ini syarat sah, syarat untuk sahnya sembahyang. Ini belum begawian sembahyang lagi, syaratnya aja sama aja kayak orang begawi. Jar, syarat orang kawa masuk begawi di sini lah misalnya umurnya antara 20 sampai 30 aja syaratnya. Berarti mun orang nih sudah ke 40 umurnya, dah jelas sudah kada kawa masuk situ. Ya kada kawa kada diterima sudah dari umur karena syaratnya lepas. Nah, ada juga orangnya datang umur 15 aja, kada kawa dah. Karena orang syaratnya di 20 sampai 30 tahun. Nah, belanya lepas pada syarat kada kuasa. Amun sudah panjang 20 sampai 30 juga diterima kah pegawai? Belum tentu lagi. Hanya ada pulang interview kah namanya? Interview jar. Dan jakanya sembahyang syarat sah ini lengkap dah. Sahkah sembahyang? Belum lagi sembahyangnya pulang gawiannya di mapanya rukunnya bujur kah? Nah, itu pulang ya kalau. Nah, ini hanya syaratnya aja nih. Nah, berapa? 8. Awaluha yang pertamanya yaitu at-tamyizu. Tamyiz. Nah, jadi harus tamyiz orangnya. Kakanak itu, jakanya kakanak, mau hendak sudah kawasah sembahyang kakanak itu, ini harus tamyiz. Berarti kan bila belum tamyiz, kan ada mau sah. Makanya dibahas ini. Siapa itu tamyiz? Wahwa alladhi yafhamu bihi al-khitaba wa yaruddu bihi al-jawaba. Nah, yaitu orang yang paham ia dengan ketamisannya itu akan dikhitab. Dikhitab ini jaka bahasa kita dipandiri. Jika anak ini dibela dipandiri itu paham. Paham sudah? Kemudian wa yaruddu bihi al-jawaba. Dan inya kawa menjawab dengan tamisnya itu akan jawaban yang dipertanyakan tadi atau yang ditakuni tadi. Jadinya menjadi takuni paham, kawa pulang menjawab. Nah, kekanakan yang kayak di sini tamis sudah. Nah, berapa tahun umurnya? Ada tentu. Ada yang 5 tahun sudah tamis. Kanakan TK itu kan tuh bisa paham dahnya. Dipandiri ini, kawa berkisah lagi. Berkisah ininya paham benernya lah. Nah, kawa dasah, kawa sah. Ya semalam itu Bang Jar, yang wajib disuruh itu Bang Jar. Yang orang tuanya atau walinya wajib menyuruhnya sembahyang bila umur 7 tahun. Kalau Jar, bujurnya itu hadis Nabi. Anak tuh bila sudah 7 tahun plus tamyiz wajib disuruh sembahyang. Dia bilanya kada disuruh juga sembahyang berdosa walinya. Itu 7 tahun plus tamyiz. Bilanya kada nangka itu tamyiz saja Jar. Belum 7 tahun bilanya kada disuruh kada apa-apa, artinya kada berdosa. Cuman jangan nangka itu juga ya kalau kan mungkawa umur 5 tahun kan dilajari sudah sembahyang, dilajari mengaji ya kalau jadi 2 tahunnya belajar mengaji karena umur 7 tahun banyak sudah wajib ini sembahyang
bisa adanya baca Fatihah. Ya ada. Kan dalam sembahyang wajib kalau baca Fatihah. Nah, jadi umur 5 tahun, nah, mulai dia mengaji itu di kita, ya kalau. Nah, nah, jadi tamyiz. Ini syarat sahnya lah, syarat sah. Nah, jadi kalau sudah tamyiz kawasah. Cuman bilanya umur belum 7 tahun belum wajib disuruh sembahyang lah. Cuman dilajari sudah, disuruh juga ini sembahyang. Nah, gitu tuh. Nah, fala tasihu sholatu ghairil mumayyizi. Maka tiada sah salatnya orang yang tidak mumayyiz. Jadi kakak belum mumayyiz. Ada sah sembahyang 3 tahun misalnya belum lagi tamyiz nya sembahyang aja diwuduakan oleh kuitannya ya Allah. Jangan lakian tuhnya begamis. Sembahyang Allah, soalnya baca Fatihah lancar juga, biar paham duanya. Karena belum tamyiz. Sah kan? Kada. Nah, kada sah. Nah, ini kada sah. Nah. Jadi kalau syarat sah itu cukup tamyiz itu sudah kawasah. Tapi kalau hanya syarat wajib itu harusnya balik. Hanya wajibnya untuk pribadinya seorang. Nah, beda kalau syarat wajib kan balik jar. Syarat sah tamyiz beda kan, memang beda pembahasannya. Syarat sah itu supaya kawasah sholatnya. Jangan anak-anak ini tamyiz 9 tahun dah umurnya tamyiz benar kalau sudah. Lalunya sembahyang tuh bujur, sah kan sembahyangnya? Sah. Bapeng pahalanya jar, pahalanya segan kuitan. Nah, kadangnya kan belum ditulis lagi rufi al-qalam lah. Cuman sah. Nah, sah sudahnya punya bujur. Amunnya bujur, amunnya salah juga ada sah juga. Ini bubukahan di sembahyang deh, Pak. Hala tasih salatu ghairil mumayyizi. Sudah. Kemudian wasaniha dan yang kedua daripada syarat sah sembahyang, ma'rifatu fardhiyatiha. Ini kitab yang kuning ini banyak salah barisnya lah. Nah, kalau peneliti kan apa aja beda baris di kitab jar. Empatnya baris ulun yang Allah yang naran cetakan cetakan itu kan jar ma'rifatu fardhiyatuha jar. Mau pandang kayak itu ya Allah yang jadi mudhaf ilaih. Sama tadi at-tamyizi jar. Uang at-tamyizu bacaannya kalau ada mematok nah. Nunjuk salah membaca aja maksud dari barisnya. Nah. Ulun kadang memilih baris bacanya sesuai ilmunya. Nah, sorobnya. Wasaniha ma'rifatu fardhiyatiha. Nah, mengenali keparduannya. Itu syarat saya yang kedua, mengenali keparduannya. Ai as-sholati keparduan as-sholatil mafrudhati. Salat itu pardu. Nah, jadi jakannya zuhur nih jadinya pardo. Asar pardo. Nah, kayak itu tah. Nah, itu jelas Jepang orang tahu aja kalau lah inilah. Bapak kalau ada kekanakan yang hanya tamyiz, dikiranya zuhur itu sunnah aja jar. Nah, dipadahi berarti ya kalau ini wajib lah enggak sembahyang ini pardo. Namun kita yang tua-tua ini jelas saya tahu sudah. Dengan hanya tamyiz lah. Nah, hanya kan bisa kada tahu itu pardo. Mana sembahyang pardo yang kada boleh kita kada menggawi kenalah. Nah, sudah tahunya kawasahnya. Ya kalau. Nah, fala tasihhu sholatu man jahila dzalika. Maka tiada sah salatnya orang yang tidak mengetahui demikian itu. Kada tahunya zuhur nih maghrib, kada ajar. Nah, kada tahunya gitu. Nah, itu kada sah sih kan? Kada sah karena syarat sahnya harus tahu mengetahui keparduan salat itu. Bahwa salat yang dikerjakan itu pardo, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Habis. Pasal dan yang ketiga daripada syarat sah sembahyang. Tamyizu faraidhiha. Nah, itu faraidhoha kalau salah pulang barisnya itu. Tamyizu faraidhiha. Membedakan yang pardu-pardunya. Yang pardu-pardunya ay as-sholati yang pardu-pardunya sembahyang. Jar kita dapat membedakan yang rukun-rukun dalam sembahyang min sunaniha dari sunnah sembahyang. Nah, salah pulang bacanya dari sinaniha aja. Kalau sinaniha itu gigi-giginya artinya sunaniha. Nah, barisnya sunnahnya.
Punya sinaniha tuh gigi-giginya, apa ya kisahnya gigi? Ya, kalau bahasa Arab kan beda baris beda arti ya kalau. Nah jadi membedakan rukun-rukun sembahyang dari sunnah-sunnah sembahyang. Artinya kawa membedakan. Tahu bahasa kita. Nah ini nih nah sembahyang. Kawalah membedakan mana yang rukun sembahyang, mana yang sunnah. Berarti kan bilanya kada kawa kada sah kan. Nah berarti di sini dihajatkan apa ya? Dihajatkan belajar. Supaya tahu jakanya kekanakan itu kan dilajari dulu. Nah ini kena rukun, apa tuh rukun yang wajib intarai, yang wajib, yang kada boleh menggada menggawinya misalnya. Asal tahu aja oh wajib lah, ada ini sunnah, nah, di sunnah ini dicintai Rasul, misalnya melajari keanakan. Tapi kadang mesti keanakan ya, kadang yang tuhagin bisa kada tahu rukun sembahyang. Ulun biasa ceramah, kadang-kadang mau takoni rukun sembahyang berapa jalan, hinip. Nah, kenapa hinip nih? Nah, berarti kada tahu lah, kada yang jawabnya. Nah, karena kadang-kadang di kampung-kampung tuh pengajian tuh kadang-kadang belajar fikih. Nah, ini pulang maka pardu ain ya lah. Nah, jadi diharapkan jaka kawan di masjid musola tuh ada kajian fikihnya. Tauhid, fikih, akhlak. Jangan karena mencari guru, misalnya sekali aja pengajian atau 2 kali aja pengajian di masjid nih, atau di langgar sekalinya mencari ini yang lain pengajian pardu ain itu belum lepas lagi tanggung jawabnya. Barang aja gurunya asal pengajian dia jangan. Yang gugurakan dulu yang wajibnya tauhid dulu sini melajari fikih pulang ya kalau hanya tasawuf imbah itu hanya kecuali pengajian itu saban hari di situ ada aja pengajian fikihnya ada tauhidnya ada tasawufnya ada sisanya nah itu kan ada apa aman aja yang ada yang pengajian tuh yang setengah bulan sekali dilanggar soalnya bawa barang aja dari gurunya yang pentingnya bisa aja bicara maaf atau bisa melucu jangan siapa ketua langgar tanggung jawabnya kepada masyarakatnya ialah bila hendak mencari pengajian cari ilmu yang fardu ain. Nah kayak ini syarat sah sembahyang kan harus tahu bisa membedakan ini rukun sembahyang. Nah takbiratul ihram apa hukumnya? Oh rukun. Ya kalau berdiri bang, oh ini rukun bagi sembahyang fardu. Baca Fatihah, berapa rukun sembahyang? 13. Yang lainnya sunnah misalnya. Sunnah ada apa aja? Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad apa aja? Apa artinya sunnah ab'ad? Nah, paham gitu Pak. Yalah, nahap kita sembahyang. Ya kan? Nah, nahapnya kadang-kadang orang kada tapi mau menahapi ilmu sembahyang nih. Tapi mau nyoba bacaan, oh iya Jepang ya lo. Coba yang dinahapi bujur-bujur itu ilmu sembahyang dahulu ya kalah. Bagus juga bang ya lah, bagus juga. Cuman yang mana yang pardo itu aja, orang mau adakan dia lah. Babang itu kalau lah kita. Jangan takutan kita menyampaikan yang bujur ya lah. Kayak itu dosa bujur yang kayak itu. Nah, alhamdulillah mudahan kita ya lah tuntas ya lah menuntut ilmu ini amin dan kita diberi keikhlasan juga. Dan juga jangan apa namanya merasa harat itu. Jadi juga pulang itu paling penting itu. Hanya ini semuanya fadlu minallah aja. Nah, kemurahan dari Allah. Nah, alhamdulillah belajar. Dah ya kada mau urus orang. Kalau menyampaikan tugas menyampaikan gitu ya. Yang mana yang bujur itu disampaikan. Nah jadi bisa membedakan mana rukun sembahyang daripada sunnahnya. Nah, falau lam yumayyiz dzalika lam tasihha sholatuhu. Maka jikalau tidak dapat ia membedakan yang demikian, kada kau membedakan mana rukun mana sunnah. Nah, lam tasihha sholatuhu sidin. Kada sah sembahyangnya sidin. Tidak sah atau belum sah sembahyangnya. Nih. Berapa rukun sembahyang? Berapa ya? 13 ya kalau jadi insyaallah tahun kita sudah belajar ini yang penting kau aja tahu bedang biar tahu hitungannya tapi tahu aja ini wajib, ini yang sunnah, nah tahu aja tah. Nah, karena hitungannya itu kan beda-beda juga ulama. Ada yang 13, ada yang 14, ada yang 15, ada 17, ada 18 yang Allah. Yang penting iya ini nih yang rukun, ini yang sunnah, yang Allah awal membedakan. Nah, itu tak. Itu kada saja sembahyang, cuman ada kecualinya Kang lah. Kada yang mentok toh. Bola orang kada tahu atau kada membedakan mana yang rukun mana sunat itu kada selalu jar. Nah, kada kayak itu tah. Kada kayak itu tah. Ada ilahnya, ada kecualinya. Nah, jadi ada masih anunya lah keringanannya. Nah, ilah kecuali jar ayya'taqida bahwa meyakini ia anna jami'a af'aliha fardun,
bahwasanya sekalian gawian sholatnya itu wajib jadinya atau rukun jadinya fardu. Nah itu sah aja dah. Ini orang ini kada kawa membedakan mana rukun mana sunnah. Tapi nya kayak ini beda kok. Pokoknya lah gawian sembahyang pun mulai yang aku Allah sampai salam tuh wajib bertanya. Nah itu sah dah. Sah. Kenapa wajar? Karenanya nyata tegawi bertahan. Yang lainnya dipadangkannya wajib bertahan. Nah, membaca surahnya wajib jadinya. Nah, ini mungkin orang awam, ya kalah. Nah, orang awam. Atau jar ya'taqidal ammiyu anna ba'daha fardun wa ba'daha sunnatun. Nah, atau inya ini meyakini oleh orang yang awam, orang yang belum belajar benar lagi, ya kan? Apa ini meyakini bahwasanya jadinya sebagian gawian sembahyang ini ada yang rukun, sebagiannya ada yang sunnah. Nah kaitunya beda meyakini pokoknya jadinya lah gawian sembahyang itu ada wajib, ada yang rukun, ada yang sunnah. Nah itu akan sah dengan syarat bisyarti alla yaqsida an-nafla bi fardin. Nah ini mungkin ada sedikit ungkapannya yang kurang yang dibujuri oleh Pak Hasyah. Dengan syarat bahwa tidak mengkosot ia akan sunnah dengan fardu. Nah, yang lebih tepatnya kayak ini di bawah tuh nah. Allah yaksida bi fardin naflan. Nah, itu dah. Bahwa tiada dengan syarat bahwa tidak mengkosot ia dengan yang rukun itu sebagai sunnah. Akhirnya ada orang awam kadang-kadang membedakan mana rukun sembahyang, mana sunat sembahyang. Bapak pokoknya jadinya dalam sembahyang tuh gawian-gawian itu ada yang rukun, ada yang sunnah jadinya. Ada yang rukun, ada yang sunnah. Nah, itu akan sah sholatnya, tetap sah dengan catatan syaratnya inya kada mengkosot yang rukun sebagai sunnah. Tapi kalau sudah nangka ini tapi jadinya Fatihah itu sunat jadinya. Nah, berarti kan mengkosot yang rukun, padahal kan baca Fatihah itu kan rukun, dipadakannya sunat. Nah, itu kada sah. Nah, karena sudah dikosotnya dipadakannya jangan nangka ini jadinya. Pokoknya ada yang rukun, ada yang sunnah aja ya. Jangan lagi dibahas. Tapi jadinya kalau Fatihah itu sunnah jangan ajar. Sunnah jangan ajar. Baca Fatihah. Nah, bilanya sudah mengatakan yang fardu, yang rukun, dikatakannya sunat, ada saham sembayangnya. Oke, baca supaya sah nih. Supaya sah belajar. Nah, kita ada pembahasan nih ya tentang rukun sembahyang. Pulang karena pembahasannya ya. Nah, jadi karena pembahasannya pulang tentang rukun sembahyang. Tapi ini belum lagi lah, hanya berapa nih? Jadi syarat sah sembahyang tadi 8, sudah 3 lah. 3 yang pertama tamyiz, kedua mengenali kefarduannya, yang ketiga dapat membedakan mana rukun, mana sunnah sembahyang. Nah, karena yang keempat ma'rifatul dukhulil waqti. Nah, jadi syarat sah yang keempat karena mengetahui masuknya waktu sholat. Harus tahu, kadang-kadang sembahyang itu gegawaian ya Allah. Sudah masuk sembahyang nih jar? Tahu jualan ajar, ayah gitu sembayangin aja, Pak Pino sudah masuk. Nah kada kawan yang itulah. Kalau Bang Pino kemana ke Padang apa misalnya pian yang kada mendengar suara azan. Jangan dengar itu kada kawan sembayang harus yakin atau zon sangkaan kuat dan sebujur sudah masuk sembah. Yang maunya gegawaian di kita kalau Pino masuk ya. Nah kada kawan. Nah karena masalah ketika masuk waktu sholat itu lah. Ini sedikit tambah nama dari Isra 2 menit kita. Jadi jar. Apabila masuk waktu sholat, itu kewajiban kita tuh ada 2. Nah ini perlu kita ketahui inilah. Perlu kita ketahui. Wajib alai al-fi'lu, wajib atasnya menggawi. Tak masuk sholat. Ya bersiap lagi untuk menggawi sembahyangnya. Bersiap. 1. Au al-azmu ala fi'liha fil waqt. Yalah. Atau inya mesti bertekad. Azam, bercita-cita. Atas memperbuat sholatnya itu di dalam waktunya juga. Nah itu tuh, saatnya kan ada orang tuh karena kau langsung menggawi sembahyang. Enggak ada orang adzan masuk waktu zuhur. Tapi ada orang sebagian tuh kadang kau langsung sembahyang.
kena aja najar ada kawal lagi nah bilanya sudah tahu pacang kena sembahyang wajibnya saat itu mandak dalam hati nah ulun sembahyang juga kena di dalam waktunya juga paling kada jam 2 kena itu kada kau ini aja sembahyang kena kayak itu jangan kau harus bertambah ya Allah ulun sembahyang aja kena dalam waktunya juga ulun sembahyang juga dalam waktunya atau dalam tekad di hati kita nih ulun sembahyang juga dalam waktunya kena cuman masih kada kawal lagi auraka itu wajib itu madzhab Imam Syafi'i azam naranya ketika masuk waktu bilanya kita kada kawal langsung menggawi pacang kena maka niatakan dalam hati tekatakan ya Allah ulun menggawi sembahyang juga kena dalam waktunya cuman beluman kawal lagi ken apa masih anu lagi nah kan ada itu orang pengantinan kadang-kadang kada kawal langsung sembahyang ya Allah nah pada pasang azam itu wajib bilanya kada masang azam itu asim aja berdosa. Nah, walaupun sembahyang juga, ya lah, cuman kada ada tekadnya hendak menggawi sembahyang di dalam waktunya juga. Nah, itu berdosa. Nah, itu perlu kita ketahui, ya lah. Perlu kita ketahui harus ada dua wajib menggawi atau bilanya kada pacang menggawi bertekad inya berniat bercita-cita untuk menggawi sembahyangnya di dalam waktunya juga. Mun bertekad ulun tuh keluar ya Allah ini menggawin aja. Nah, awal gitu keluar pada waktu jar. Minta rela lu jar tuh kena apa? Berdosa kan namanya kayak itu niatnya lah. Jadi di dalam waktunya juga ya Allah ulun kena sembayang Di dalam waktunya juga ya Allah kena sembayang cuman belum kawal lagi Nah, itu tuh ada di andak dalam hati pas masuk waktu itu Artinya setelah masuk waktu atau beberapa satu hendak kalanya pacangan sembayangnya kena. Nah minta halal minta redha mudah-mudahan ada manfaat ada berkahnya mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah dengan berkat kita di majelis ini dengan berkat kita membaca kitab ini mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah dosa-dosa orang tua kita guru kita keluarga jinak semua diampuni segala amal ibadah terima dikabulkan segala hajat dimudahkan segala urusan diluaskan rezeki halal yang berkah mudah-mudahan berkahnya dipanjangkan umur dalam taat ibadat diberikan kesehatan dan keafiatan yang sempurna zahir batin selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa mu'allimina ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين من تحلى تقبل الله